Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس Qanatina azakumullah. Di zaman sekarang ini, di akhir-akhir ini, prinsip ahlu sunnati wal jamaah, manhaj ahlu sunnati wal jamaah, yang juga dikenal dengan manhaj salaf, dengan dakwahnya dakwah salafiyah, akhir-akhir ini bisa dikatakan mendapatkan rongrongan dari musuh-musuh dakwah, mendapatkan serangan-serangan bertubi-tubi dari musuh-musuh dakwah. Serangan-serangan tersebut, barakallahu fikum, bisa dalam bentuk upaya mereka melontarkan berbagai macam syubhat di tengah-tengah kaum muslimin, menyebarkan pemahaman-pemahaman mereka yang menyimpang di tengah-tengah kaum muslimin, pemahaman yang berseberangan dengan pemahaman salaf, dengan pemahaman ahlu sunnati wal jamaah. Begitu pula barakallahu fikum dalam bentuk yang kedua, yang lebih tajam daripada yang pertama. Bentuk kedua yang bisa dikatakan lebih berbahaya daripada yang pertama, yaitu upaya untuk mengkaburkan prinsip salaf, mengkaburkan kaidah usul salaf dari maknanya yang hakiki, memahaminya dengan pemahaman-pemahaman yang lain yang tidak difahami oleh salaf itu sendiri. Alhamdulillah azakumullah, gejala ini sesungguhnya terjadi beberapa tahun silam
dan merupakan kepanjangan atau tongkat estafet dari musuh-musuh dakwah pada generasi-generasi yang sebelumnya. Mereka berupaya untuk mengkaburkan prinsip-prinsip salaf dari makna yang sungguhnya. Barakallahu fikum. Kalau di zaman dahulu, beberapa tahun yang silam, yang mereka kaburkan ialah prinsip tahdzir, khusus terkait dengan ashabul ahwa'i wal bidah. Mereka mewajibkan siapa saja yang memperingatkan kaum muslimin dari bahaya ashabul ahwa'i wal bidah, tokoh-tokoh bid'ah, mewajibkan sang pengkritik untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan mubtadi'ah dengan nama insaf, dengan nama adil, dengan nama muwazanah, apa yang semisalnya. Apabila ada seseorang yang mengkritik tokoh-tokoh bid'ah dengan tanpa menyebutkan kebaikan-kebaikannya, maka dituduh sebagai orang yang zalim, dikatakan sebagai orang yang khain, orang yang khianat, yang jauh dari sikap insaf dan sikap keadilan. Barakallahu fikum. Juga di antara prinsip yang mereka kaburkan ialah prinsip besar Islam, prinsip al-wala' wal bara'. Prinsip al-wala' wal bara'. Ada yang mengkafirkan sikap bara'ah salaf, ada yang mengkafirkan sikap wala'nya salaf. Begitu pula barakallahu fikum, di antara prinsip mulia yang mereka kafirkan ialah prinsip hajrul mubtadi'. Hajrul mubtadi' wa hajru ahli al-ma'asi, memboikot ahli bid'ah, juga memboikot ahli al-ma'asi, orang-orang yang berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sebuah pemahaman yang sesungguhnya berseberangan dengan apa yang dipahami oleh salafus sendiri. Alhamdulillah, kalau kemudian pihak-pihak yang mengkaburkan prinsip satu ini adalah orang-orang yang memang di luar sana, di luar areal dakwah salafiyah, yang tidak mengusung bendera dakwah salafiyah, niscaya perkaranya lebih gamblang. Namun barakallahu fikum, untuk prinsip yang satu ini terkait dengan prinsip hajrul mubtadi' ini, ternyata yang mengkaburkan pemahaman prinsip ini adalah dari kalangan orang-orang yang juga sama-sama mengaku mengibarkan bendera dakwah salafiyah. Seseorang yang mengaku dirinya seorang sunni salafi, seseorang yang juga mengaku dalam dakwahnya membantah, mengcounter pemahaman-pemahaman bid'ah, pemahaman-pemahaman sesat yang lainnya. Barakallahu fikum. Ini yang membuat prinsip yang mulia ini, yang mestinya dipahami dengan benar ini, menjadi sebuah prinsip yang samar, bahkan dinodai oleh mereka. Maka pada kesempatan kita kali ini, barakallahu fikum, kita akan mengkaji bab berikutnya yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Dalam tartibnya berarti bab yang ke-15, yang ke-16. Dengan judul bab yang disebutkan oleh muallif hafizahullah, Asy-Syaikh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah. Beliau mengatakan hajru ahlil bid'ah wal ma'asi. Menghajar, memboikot ahlul bid'ah dan ahlul ma'asi. Idza taraddahat maslahatu hajrihim,
apabila maslahat menghajar mereka itu lebih dominan, lebih besar. Kita baca terlebih dahulu riwayat yang beliau bawakan dalam kitab ini. Kita jelaskan semampu kita, barakallahu fikum. Kemudian kita akan menjabarkan tentang bagaimana sesungguhnya prinsip hajrul mubtadi' inda salaf. Kemudian bagaimana pula upaya-upaya pengkaburan tentang prinsip ini yang dilakukan oleh orang-orang yang juga mengaku sebagai pengibar bendera dakwah salafiyah di zaman sekarang. Beliau mengatakan setelah itu, qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fil qadariyah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda tentang orang-orang qadariyah, idza maridu fala ta'uduhum. Apabila mereka sakit, maka janganlah kalian menjenguk mereka. Wa idza matu fala tashhaduhum. Dan apabila mereka mati, kalian jangan saksikan jenazahnya. Kata beliau wasayati, dan nanti akan disebutkan nanti hadisnya pada bab-bab yang setelahnya. Itu disebutkan oleh beliau dalam bab yang ke-38 dalam kitab ini, dengan judul bab Zammul Qadariyah, celaan kepada pemahaman Qadariyah, yang disebutkan oleh beliau riwayat ini dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, rawahul Hakim wa Abu Dawud wa Tirmizi, juga dihasankan oleh Tirmizi, dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, dan juga dihasankan oleh Al-Allamatul Albani rahimahullah dalam bukunya Mishkatul Masabih. Nah, hasan riwayat ini tentang Qadariyah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai majusu hadhil ummah, majusinya umat ini. Rasul mengatakan dalam riwayat ini, idza maridu fala ta'uduhum. Apabila mereka sakit jangan dijenguk. Wa idza matu fala tashhaduhum. Bila mereka mati jangan disaksikan jenazahnya. Ini adalah bentuk hajr. Termasuk bentuk hajr, tidak menjenguk dia ketika sakit, tidak mensolatkan jenazahnya ketika mati, tidak mengantarkannya sampai ke kuburan ketika dia mati dan semisalnya. Itu merupakan suratun min suwaril hajr, satu bentuk dari bentuk-bentuk pemboikotan. Kalau Qadariyah barakallahu fikum, ada dua tingkatan. Ada Qadariyah yang dikafirkan oleh para ulama, namun inqarabu, secara sekte mereka telah sirna. Yang dikafirkan ialah Qadariyah yang meniadakan ilmu Allah, yang mengingkari ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, yang menyatakan al-amru unuf. Al-amru unuf, Allah subhanahu wa ta'ala baru mengetahui sesuatu ketika sudah terjadi. Ini dikafirkan oleh para ulama. Di antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Namun secara sekte inqarabu, sudah bubar sekte ini. Barakallah. Dan yang kedua Qadariyah yang belum sampai tingkatan kafir, itu umumnya paham Qadariyah. Paham Qadariyah itu termasuk bid'atun wusta, bid'ah pertengahan, yang masih dalam lingkaran Islam, zonanya zona Islam, belum dipindahkan ke zona kekufuran. Barakallahu. Ada bid'atun kubra, ghalibah, bid'ah yang besar, yang berat, yang umumnya dikafirkan oleh para ulama. Ada bid'atun wusta, bid'ah yang pertengahan mendekati yang berat. Ada bid'atun suhra, bid'ah yang kecil, yang pemahaman penyimpangannya tidak seberapa. Untuk Qadariyah itu wusta pada umumnya. Artinya barakallahu fikum, sabdanya Rasulullah SAW ini
terkait dengan Qadariyah ini. Kalau mereka sakit jangan dijenguk, mereka mati jangan disaksikan jenazahnya. Itu hajrul mubtadi' yang belum dikafirkan. Jadi bukan menghajar orang kafir, tapi menghajar ahlul bid'ah yang masih dalam zona keislaman, belum masuk zona kekufuran. Sangat jelas. Dan memang gamblang Qadariyah. Yang lebih gamblang lagi, lebih jelas lagi argumentasinya terkait dengan prinsip hajrul mubtadi' ialah hadis berikut yang panjang ini. Diwaca. Ya harus dibaca lafaz per lafaz, bagaimanapun juga ya harus dibaca ya kan ya. Nah. Qala al-mu'allif hafizahullah taala wa hadis yang berikutnya wa an Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Fi siyaqi qissah, pada konteks kisah takhallufihi an ghazwati Tabuk, kisah ketidakikutsertaan beliau, kisah tidak ikut sertanya beliau pada perang Tabuk. Perang Tabuk adalah perang yang melawan orang-orang Romawi di Tabuk yang sangat jauh jaraknya dari kota Madinah. Kebiasaannya Rasulullah SAW barakallahu fikum, ketika hendak berjihad, hendak berperang, menyerang sebuah tempat, warra bi ghairihi. Beliau tauriyah menyebut wilayah yang lain, sehingga musuh yang hendak serang itu tidak persiapan. Taunya beliau menyerang daerah A, padahal daerah B. Misal beliau hendak menyerang wilayah Yogyakarta, sekarang ini Madinah gitu. Mau menyerang Yogyakarta, tapi yang beliau sebutkan Prambanan. Allah para sahabat siap-siap serang Prambanan. Jadi yang Prambanan persiapan itu bakal serang ini, ribut ini. Padahal Rasul tidak ke Prambanan, kemana? Yogyakarta. Lewatnya Prambanan, muter. Nah, sebelum sampai ke jalan Jogja, belok kiri itu kanan ke arah Jati. Serang langsung di situ. Itu namanya warra bi ghairi. Khusus untuk perang Tabuk, Rasulullah SAW tidak menggunakan sistem tauriyah, tapi langsung tegas kita menuju Tabuk. Dikarenakan jauh tempatnya, dan supaya para sahabat persiapan matang untuk berangkat ke sana terkait dengan persiapan logistik dan segala macamnya dipersiapkan di sana. Barakallahu fikum. Baik. Disebutkan di sini katanya Ka'ab bin Malik mengisahkan kisahnya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-muslimina an kalamina wa salata. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam melarang seluruh kaum muslimin berbicara dengan kami 3 orang, yakni nafsahu, beliau sendiri Ka'ab bin Malik, wa Hilal bin Umayyah, wa Murarah ibn Rabi'. Disingkat oleh para ulama dengan inisial Makkah. Makkah. Mim Murarah bin Rabi', Ka'ab bin Malik, Ha Hilal bin Umayyah. Makkah. Min baini man takhallafa anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seluruh kaum muslimin mengajak bicara kami 3 orang di antara orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk. Jadi yang tidak ikut perang Tabuk cukup banyak, terutama dari kalangan kaum munafikin. Di antara mereka ada 3 orang sahabat yang mulia ini. Rasul secara khusus menghajar mereka bertiga, melarang semua kaum muslimin berbicara dengan mereka bertiga. Fajtanaban nasu, orang-orang pun menjauh dari kami. Wa taghayyaru lana, mereka pun merubah sikapnya terhadap kami.
hatta tanakkarat fin nafsi al-ard, hingga bumi ini jadi nakirah, jadi aneh, jadi asing dalam jiwaku. Fama hiya allati a'rif, bumi yang saya pijak sekarang bukanlah bumi yang dulu saya kenal. Ya biasanya tegur sapa, salam gitu ya, bagus dengan kaum muslimin yang lainnya. Tiba-tiba berubah total, semuanya menjauh. Tidak ada yang ngajak bicara, tidak ada yang mengajak majelis. Kalau dia mendekat, mereka menjauh. Dia bicara, dia melengok. Ketemu dengan orang, dia nggak ngasih salam. Dia mengasih salam, nggak dijawab salamnya. Itu betul-betul luar biasa hancurnya itu. Sampai dikatakan tidak seperti bumi yang dulu saya pijak, yang dulu saya kenal. Falabithna ala dzalika 50 lailah. Kita pun mengalami proses seperti itu, tinggal demikian selama 50 malam. 50 malam. Qala, katanya Ka'ab bin Malik, fakuntu akhruju fa ashhadu salata ma'al muslimin. Saya pribadi keluar rumah, lalu saya menyaksikan salat berjamaah dengan kaum muslimin. Wa atufu fil aswaq, saya pun juga tawaf keliling-keliling di pasar-pasar. Wala yukallimuni ahadun, tidak ada seorang pun yang mengajak bicara dengan aku. Bayangkan, masuk ke masjid jamaah yang mestinya kan ketemu dengan sekian banyak kaum muslimin para sahabat, tidak ada seorang pun yang mengajak bicara aku. Datang ke pasar, tempat kumpulnya para saudagar, pembeli, penjual, banyak orang, tidak ada seorang pun yang mengajak bicara kepada aku. Wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sengaja mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa usallimu alaihi, lalu saya menyampaikan salam kepada beliau. Wa huwa fi majlisihi ba'da shalah, dan Rasul masih di tempat duduknya setelah salat. Datang sengaja, datang ke Rasul menyampaikan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Fa aqulu fi nafsi, saya mengatakan dalam jiwaku, dalam hatiku, hal haraka syafatai, apakah Rasul menggerakkan dua bibirnya? Biradis salami alayya amla, untuk menjawab salamku atau tidak? Mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah sambil di hatinya gerak enggak. Tidak bergerak. Thumma usalli qariban minhu, kemudian juga sengaja aku sholat di dekatnya beliau, dekatnya Rasulullah. Fa'usariquhun nazar, lalu saya mencuri pandangan ke arah beliau. Fa'idha aqbaltu ala salati aqbala ilayya, kalau aku menghadap pada salatku, fokus pada salatku, Rasul memandang diriku. Wa idza tafatu nahwa a'rada anni, tapi ketika aku menoleh ke arah beliau, beliau berpaling dari wajahku. Masyaallah Rasul. Hatta idza qala alayya min jafwatin nas, hatta idza qala alayya dzalika min jafwatin nas, hingga ketika sikap kakunya manusia ini panjang menimpa aku, maka itu saya pun berjalan, jalan seorang diri. Hatta tasawwartu jidara ha'iti Abi Qatadah, sehingga aku melalui tasawwartu itu berjalan mengelilingi tembok. Asur itu pagar. Tasawwartu, saya ini berjalan mengelilingi beriringan dengan pagar tembok, jidar tembok ha'iti Abi Qatadah, pekarangan miliknya Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Wa huwa ibnu ammi, Abu Qatadah itu adalah sepupuku, anak pamanku. Wa ahabbun nasi ilayya, orang yang paling aku sayangi. Fasalamtu alaihi, saya pun mengucapkan salam kepada Abu Qatadah. Wallahi demi Allah, katakan, ma radda alaihi salam, dia tidak menjawab salam.
Fakultu, maka saya katakannya Abu Qatadah, wahai Abu Qatadah, unsyiduka billah, aku tanya kepada engkau dengan sungguh-sungguh dengan menyebut nama Allah, hal ta'lamuni uhibbullah wa rasulah, apakah engkau mengetahui aku ini sebagai orang yang cinta Allah dan Rasulnya? Bukankah engkau tahu aku ini orang yang cinta Allah dan Rasulnya? Saya kata, tidak komentar Abu Qatadah. Fa'atulahu, saya ulangi lagi pertanyaan tadi. Fanasabtu, saya minta dengan sungguh dengan nama Allah. Saya kata, diam lagi. Fa'atulahu fanasabtu, saya ulangi lagi dengan pertanyaan serupa dengan sungguh-sungguh dengan nama Allah. Faqala, maka dia mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Jawabannya wallahu a'lam. Padahal sepupunya sendiri orang yang paling dia cintai. Fafaru ainaya, katakan maka meneteslah air mata, nangis ya. Wa tawallaitu, saya pun balik pulang. Hatta tasawwartul jidar, sehingga saya pun melampaui pagar tembok pekarangan sekali. Terus diringkas sama muallif, hatta idza madat 40 lailatan min al-50, hingga ketika sudah berlalu 40 malam dari 50 malam yang ada, idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tini, tiba-tiba utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi aku. Faqala, dia menyampaikan berita, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'ata. Ditambah lagi hajarnya. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kamu untuk menjauh dari istrimu. Istri. Ya di sampingnya antum minggir dari istrimu. Fakultu, maka saya tanya katanya kamu, utalliquha amma, harus saya cerai atau bagaimana? Amma ada apa? Harus saya cerai atau apa yang harus saya kerjakan? Qala, katanya utusan Rasulullah, tidak. Bal i'tazilha wa la taqrabha. Bukan cerai, tapi jauh kamu dari istri kamu, jangan dekat-dekat istrimu lagi. Nokta-nokta panjang diringkas sama beliau. Qala, katanya Ka'ab bin Malik. Ini itu diringkas sama Malik yang panjang banget. Qala, katanya Ka'ab bin Malik, falamma shallaitu salatal fajri subha 50 lailatan, maka tatkala aku selesai salat subuh pada subuh hari yang ke-50, genap 50 malam subuh harinya. Wa ana ala dhahri baitin min buyutina, dan saya ketika itu di atas rumah dari rumah-rumah kami, di loteng rumah kami. Fabaina ana jalisun alal hal allati dzakara Allah, tatkala saya sedang duduk sesuai dengan keadaan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang diriku itu. Qad baqat alayya nafsi, sudah sempit jiwaku, sumpah hatiku. Wa baqat alayya al-ardu bima rahabat, sempit bumi ini atasku pada dia luas. Tiba-tiba sami'tu sauta sarikhin, saya mendengar suara orang yang berteriak. Aufa ala jabal Sila, yang dia menampakkan diri. Suara orang yang berteriak sambil dia naik begitu di Gunung Sila. Gunung Sila dekat Khandaq. Khandaq yang dulu dibikin oleh Rasulullah SAW, yang sekarang dikenal dengan sebutan Gunung Sila, masih ada sekarang. Di a'la sautih, dia berteriak dengan suara yang paling keras, kelangking suaranya. Ya Ka'ab bin Malik, abshir. Saya katakan suaranya lebih dulu nyampe daripada orangnya. Wahai Ka'ab bin Malik, abshir, bergembiralah kamu. Qala, kata Ka'ab bin Malik, fakharartu sajidah, spontan saya pun tersungkur sujud syukur. Wa araftu an qad
Ja'a farajun. Dan saya tahu sungguh telah datang faraj, kelapangan setelah kesulitan. Wa azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi taubatillahi alaina. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam telah mengumumkan taubat Allah atas kami. Allah menerima taubat kami. Hina shalla salatul fajr, ketika beliau selesai salat fajar. Ila akhir hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini barakallahu dikatakan oleh para ulama sebagai al-aslu fi hajril mubtadi'. Dalil sebagai dalil utama tentang permasalahan hajrul mubtadi' dan juga hajru ahlil ma'asi. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari. Al-Imam At-Tabari seperti yang dinukil dalam Fathul Bari. At-Tabari rahimahullah menyatakan qissah Ka'ab bin Malik aslun fi hijran ahli al-ma'asi. Kisahnya Ka'ab bin Malik ini sebagai dasar, sebagai dalil tentang menghajir ahli al-ma'asi, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Al-Imam Az-Zahawi rahimahullah dalam Syarh Sunnah juga memberikan ta'liqnya, komentarnya tentang kisah di atas. Fihi dalilun ala anna hijran ahli al-bid'ah ala ta'dib. Hadis ini sebagai dalil yang menunjukkan bahwasanya memboikot, menghajar ahlul bid'ah itu selama-lamanya. Ala ta'dib abadan. yakni sampai bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah disebutkan oleh Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah dalam bukunya Ma'alimul Sunan terkait dengan hajr mubtadi'in. Beliau mengatakan fa inna hijrata ahli al-ahwa'i wal bid'ati da'imatun ala maril awqati wal azman ma lam tadhhar minhum at-taubah wa ruju' ila al-haq. Sesungguhnya memboikot, menghajar ahli bid'ah wal ahwa itu terus menerus sepanjang waktu dan masa selama tidak tampak dari mereka taubatnya atau rujuknya kepada kebenaran. Barakallahu fikum. Ini pernyataan para imam sunnah terkait dengan masalah hadis ini. Makanya dibawakan oleh muallif rahimahullah taala wa ra'ah. Barakallahu fikum dalam pembahasan hajjul mubtadi' wa ahlil ma'asi. Ini merupakan landasan dasar prinsip ini. Karena bina'azakumullah satu hal yang ingin saya sampaikan kepada antum supaya antum meresapi riwayat ini. Di sini barakallahu fikum, yang dihajar itu ialah orang yang sangat mulia dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. 3 orang sahabat, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murrah bin Rabi'. Yang dikatakan oleh para ulama ketika menerangkan riwayat ini, mereka itu sahabi, bukan munafik. Mereka sahabi, bukan ahli bid'ah. Mereka sahabi, bukan orang yang dikenal sebagai ahli ma'asi. Tetapi Rasulullah SAW memerintahkan seluruh sahabat menghajar mereka. Alasannya khasyata wuqu'ihim fil nifaq. Baru khasyata wuqu'ihim fil nifaq, khawatir mereka terjatuh pada kemunafikan karena tidak ikut perang Tabuk. Ciri-ciri munafik pada masa itu yang sangat nampak, tidak pernah mau diajak jihad. Itu munafik. Rasul tidak memastikan mereka munafikin ketika itu. Tidak mengatakan antum munafikun. Tidak. Tidak mengatakan antum ashabul ma'asi. Tidak. Tidak mengatakan antum ashabul ahwai wal bid'ah. Tidak. Tidak ada kesemuanya. Dan beliau menghajar. Beliau bertiga. Ingat, karena khawatir terjatuh pada kemunafikan. Baru khawatir.
Maka min babi aula lebih-lebih lagi barakallahu fikum, kalau seseorang itu sudah diklaim sebagai ahli bid'ah, asli ahli bid'ah, atau seseorang yang ma'ruf sebagai ahli ma'asi wal dzunub, maka tentunya min babi aula lebih-lebih lagi diterapkan prinsip hajar ini. Alhamdulillah, dari hadis yang panjang ini para ulama membahas masalah hajar dengan panjang dan luas. Kalau saya katakan panjang dan luas bukan berarti keluar dari pembahasan hadis. Justru itu merupakan penjabaran makna hadis. Luas pembahasannya seputar masalah hajar. Saya bahas satu masalah per masalah gitu ya, supaya lebih bisa dipahami dan tidak disalahpahami. Barakallahu. Baik. Kita mengatakan barakallahu fikum, an-nasu fil hajri salasatu aqsam. Kaum muslimin dalam pembahasan hajar muqtadi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, man ghala wa a'mala bab al-hajri bi ghairi qanunih wa fi ghairi mahallih. Pihak yang hulu melampaui batas berlebihan, menggunakan prinsip hajar ini dengan tanpa kaidahnya, dengan tanpa konun, dengan tanpa aturan, wa fi ghairi mahallih, dan bukan pada tempatnya, yakni fi unasin la yastahiquna, diterapkan pada pihak-pihak yang tidak pantas dihajar. Di zaman sekarang ini barakallahu fikum, pihak pertama ini diwakili oleh pemahaman Haddadiyah. Walaupun pemahaman ini sudah ada dari mulai munculnya paham bid'ah. Sebab tidak ada satu sekte bid'ah pun melainkan mereka juga menerapkan prinsip hajar. Tapi yang mereka hajar ahlu sunnati wal jamaah. Tidak ada satu pemahaman bid'ah pun, kelompok bid'ah pun, dari mulai muncul Khawarij, kemudian Syafi'iyah, Syiah, Rafidhah, dan terus berbagai macam kelompok bid'ah yang ada, melainkan mereka semua telah menerapkan prinsip hajar, tapi fi ghairi mahallih, bukan pada tempatnya, menghajar orang yang tidak layak dihajar. Mereka itu ya ahlu sunnah, mereka menghajar ahlu sunnah wal jamaah, menghajar ashabul hadis, menghajar salafun salih. Barakallahu. Ternyata kok ada yang mengadopsi itu semua jadi satu wadah gitu, satu pemahaman spesial hajar muqtadi dengan tanpa kanun. Mereka itu ialah dari kalangan Haddadiyah. Ciri-ciri Haddadiyah yang paling menonjol, ciri-ciri Haddadiyah yang paling menonjol ialah yastadilluna bi nususi ahli bid'ah wal ahwa ala ahli sunnati wal jamaah. Yastadilluna bi nususi ahli al-ahwa wal bid'ah ala ahli sunnati wal jamaah. Kemana? Mereka berdalil dengan nas di sini ayat atau hadis. Mereka berdalil dengan nas yang berbicara tentang ahlul bid'ah,
kemudian mereka terapkan kepada ahli sunnah. Tidak ada. Paham ya? Ayat yang mereka sebutkan itu membicarakan ahli bid'ah. Hadis yang mereka bawakan itu membicarakan ahli bid'ah. Tapi mereka terapkan untuk menghantam ahli sunnah. Itu kaum Haddadiyah. Itu abrazu alamatihim. Ciri-ciri mereka yang paling menonjol. Barakallahu fikum. Ini yang hulu di dalam penerapan hajar. Barakallahu fikum. Wa antum qad araftumu. Antum sudah tahu. Nah gitu ya. Gejala-gejala yang seperti ini. Barakallahu fikum. Yang menghajar bukan lagi tokoh-tokohnya, tetapi sudah dari kalangan tokoh sampai cucunya tokoh. Barakallahu fikum. Semuanya ikut andil dalam pembahasan hajar. Allahul musta'an. Ini yang pertama. Yang kedua, wa minhum man haqiqatu amrihim tahadluqun fi tatbiqih wa haqiqatu tatbiq ta'tilun li hadhihi al-ibadati syar'iyyah al-'azimah. Yang kedua, di antara mereka ada yang hakikat urusannya tahadluqun fi tatbiq, sok ilmiah dalam menerapkan hajar mubtadi'. Tahadluq, sok pintar gitu. Sok jenius, sok ilmiah di dalam menerapkan hajar mubtadi'. Padahal wa haqiqatu tatbiq ta'tilun li hadhihi al-ibadati syar'iyyati al-'azimah. Tapi padahal hakikat praktek mereka itu ialah upaya untuk menggugurkan ibadah yang besar yang mulia ini, menggugurkan prinsip hajar mubtadi'. Inilah yang dimaksudkan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala dalam syarahnya. Tatkala beliau mensyarah hadis di atas, katanya Syekh Ali Al-Haddadi hafizahullah dalam syarah hadis ini, ala ahli sunnatil hadar min makaidi ashabil ahwa alladzina yuhawiluna jahidin isqata sya'irati hajri ahli al-bidah bitalbisi wal hiyal wa tad'ifil qawaid al-mubaddah lil kitab was sunnah wa minhaj as-salaf as-salih ila akhir kalam. Wajib atas ahlu sunnah untuk waspada dari tipu daya ashabul ahwa yang berupaya mati-matian untuk menggugurkan syiar hajar ini dengan talbis, upaya pengkaburan wal hiyal, dengan hilah tipu muslihat, wa qat'idil qawaid, dengan membuat kaidah-kaidah yang bertentangan dengan kitabullah, bertentangan dengan sunnah Rasulullah alaihi wasallam, dan bertentangan dengan manhaj salafus saleh. Barakallahu fikum. Ini lebih berbahaya lagi. Makanya bahasanya perlu lebih kencang. Barakallahu fikum. Kalau yang pertama tadi ketok ngawure, gitu ya. Kelihatan ngawurnya, kelihatan arogansinya, semua orang nggak simpati sama mereka. Tapi yang kedua ini, barakallahu fikum, dibahasakan tapi dengan bahasa tahadluq, sok ilmiah. Yang mereka bawakan itu ialah aqwal a'immah, terutama yang mereka bawakan itu penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dibawakan kaidah sekian banyak qawaid terkait dengan bab ini. Padahal ujung-ujungnya ialah menggugurkan prinsip hajar mubtadi' di zaman sekarang ini. Khulasatu kalamihim, ringkasan penjelasan mereka ialah tidak ada hajar di zaman sekarang.
tidak boleh menerapkan hajir muqtadi di zaman sekarang. Gugur kewajiban hajir muqtadi di zaman sekarang. Yang ini barakallahu fikum yang bakal kita bahas lebih panjang barakallahu fikum. Dikarenakan pemahaman yang satu ini tanpa sadar sudah merebak di kepala-kepala kita. Dikarenakan kitabnya itu sudah kita miliki tahun 90-an dulu. Semenjak tahun 90-an dulu. Kitab yang kita bangga-banggakan semenjak dahulu kala. Barakallahu fikum. Termasuk senjata utama ketika masuk dalam tim Lajnah Khidmatus Sunnah wa Muharabatul Bid'ah. Barakallahu fikum. Senjata utama ketika itu. Ternyata di dalamnya terdapat sekian banyak penyimpangan paham, kaidah-kaidah yang tidak sesuai dengan prinsip salaf, khususnya dalam pembahasan hajrul muqtadi. Barakallahu fikum. Kira ya? Barakallahu fikum. Kita baca kan? Yang ketiga. Mestinya yang nggak ngantuk itu langsung paham. Nah, Ustaz, yang pertama disebutkan siapa mereka, Ustaz kedua nggak disebutkan siapa mereka. Gitu ya? Nggak usah kan? Nggak usah kan? Nanti aja. Kalau ingat. Ya, mending disebutkan dulu bagaimana kaidah yang benar, kemudian bagaimana letak kesalahan yang ada pada pemahaman mereka. Kalau dikatakan mereka adalah fulan, gitu. Nah, dari sekarang mereka adalah bulan malah lupa menjelaskan kaidahnya, dikiranya nggak serius. Yang ketiga ialah pihak al-wasat. Al-wasat alladhi alaihi ahlu sunnah, pihak pertengahan. Ini pihak yang padanya ada ahlu sunnah wal jamaah, alladzina qamu bihi bi'ilmin wa adlin, yaitu orang-orang yang menerapkan prinsip hajrul muqtadi ini dengan ilmu dan dengan adil. Fa'amaluhu fi man yastahiqunahu binususil wahyaini wa fahmi salafil ummati salih. Maka ahlu sunnah menerapkan hajr ini pada orang yang memang berhak dihajar, menggunakan nas dua wahyu Alkitab was Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Fakanu as'adan nasi bil haqq wa arhamahum bil khalq. Maka mereka adalah orang yang paling berbahagia dengan al-haq yang mereka raih, dan orang yang paling rahmah, yang paling sayang dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Hajar tidak bakal gugur abadan. Tetapi penerapannya harus bi'ilmin wa adl, dengan ilmu dan keadilan. Barakallahu fikum. Nah, itu harus dengan memahami sekian banyak poin-poin penting terkait dengan pembahasan hajr muqtadi ini. Barakallahu fikum. Masalah berikutnya, barakallahu fikum, ialah makna al-hajr. Makna al-hajr. Disebutkan oleh Ar-Raghib Al-Asbahani rahimahullah dalam kitabnya Al-Mufradat. Beliau mengatakan al-hajru wal hijran. Kata-kata al-hajr dan al-hijran itu maknanya adalah mufaraqatul insani ghairahu imma fil badan
wa imma bil lisan, wa imma bil qalb. Seseorang insan yang berpisah dengan orang lain, seorang insan yang berpisah dengan pihak lain, mungkin dengan badannya, mungkin dengan lesannya, mungkin dengan hatinya. Jadi ada pisah badan, pisah lesan, tidak ngomong, pisah hati. Hatinya nggak cocok sama dia. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh para ulama yang lain, seperti Al-Hafidz Abu Ubaid dalam kitabnya Gharibul Hadits, beliau menyatakan tentang at-tadaburu al-musaramatu wal hijran. At-tadabur itu maknanya al-musaramah, saling berseteru, wal hijran, saling menghajar. Ma'khudun min ayyuwalir rajulu sahibahu dubura, diambil dari kalimat seseorang yang memberikan punggungnya kepada teman dia. Wa yu'rid anhu biwajhih, berpaling dengan wajahnya. Wa huwa taqatu', itulah makna at-taqatu', saling memutuskan hubungan. Itu juga penjelasan Imam Malik rahimahullah dalam bukunya Al-Muwatta. Ini namanya al-hajar bil badan, menghajar dengan badan, melengos badannya ya. Juga dikatakan oleh Al-Hafidz Al-Aini, Al-Hafidz Al-Aini dalam bukunya Umdatul Qari, Syarah Sahih Al-Bukhari, beliau menjelaskan yang namanya al-hajr, al-hijrah, ia mufaraqatu kalami akhihi al-mu'min ma'a tarakihima. Dia berpisah, mufaraqah, memisahkan diri dari ucapan saudaranya ketika saling bertemu, mufaraqah. Wa i'rabu kulli wahidin minhuma an sahibihi 'inda al-istima', dan satu sama lain saling berpaling dari temannya ketika berkumpul. Di sini belum menyebutkan dua jenis hajat. Hajat dengan lisan, mufaraqatul kalam, hajat dengan badan dalam bentuk al-i'rab. Ringkasnya barakallahu fikum dari apa yang diutarakan di atas, itu kembali kepada apa yang disampaikan oleh Ar-Raghibul Asbahani rahimahullah. Yang namanya al-hajr mufaraqah, pisah. Dimana dengan tark, meninggalkan. Imma bil badan, imma bil lisan, imma bil qalb. Dengan badan atau dengan lisan atau dengan hati. Ini yang tercamkan baik-baik. Ini makna hajar yang nanti bakal terus berkelanjutan pembahasannya sampai akhir. Kemudian barakallahu fikum ditanbih oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Risalah Tabukiyah. Ar-Risalah Tabukiyah. Tatkala beliau membicarakan tentang masalah hijrah. Hijrah, hajar, satu kata. Beliau mengatakan al-hijratul hijratani. Hijrah, meninggalkan sesuatu, itu dua. Al-hijratul ula, yang pertama ialah hijratun bil jismi, min baladin ila baladin. Hijrah dengan badan, dengan jasad, dari satu negara ke negara yang lain. Wal hijratu tsaniyah, yang kedua, al hijratu bil qalbi
ila Allah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Hijrah meninggalkan sesuatu dengan hati menuju Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan setelah itu, wa hadhihi hiyal maqsudatu huna. Itulah yang dimaksudkan dalam risalah Tabukiyah ini. Wa hadhihi al-hijratu hiyal hijratul haqiqiyah. Hijrah inilah yang hakiki. Wa hiyal asl, itu hukum asal. Wa hijratul jasadi tabi'atun laha. Sementara hijrah badan itu mengikuti hijrah hati. Maksudnya barakallahu fikum terkait dengan pembahasan hajr, mufaraqah, itu hukum asalnya al-hajru bil qalbi. Hajr dengan hati kita. Sementara hajru bil badan wa bil lisan itu tatba'anihi. Hajr dengan badan, hajr dengan lisan itu mengikuti hajr dengan hati. Khulafatul kalam barakallahu fikum yang antum harus pahami baik-baik. Kata-kata hajr itu dimanakan dengan mufaraqah, memisahkan diri, dimanakan dengan ad-dark, meninggalkan sesuatu, dimanakan dengan intiqal, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian yang terpenting lagi antum harus pahami baik-baik, hajr itu bukan satu bentuk, tapi 3 bentuk. Dengan badan, dengan lisan, dengan hati. Yang berikutnya, hukum asal yang namanya hajr, hati. Lisan dan badan itu cabangnya saja. Anda akan bisa memahami ini setelah diterangkan poin-poin berikutnya insyaallah taala. Kemudian barakallahu fikum, hajr itu ditinjau dari sisi benar dan tidaknya dibagi 2. Siapa berapa ini? Hah? Jam 12. Jam 12. Persis. Ada lebihnya. Sudah. Persis sekarang aja jam 12. Kalau itu. Baik. Al-hajr ditinjau dari sisi benar dan tidaknya dibagi 2. Yang pertama ialah al-hajrul mamnu'. Al-hajrul mamnu', hajr yang dilarang. Hajr yang dilarang. Ini yang disebutkan di dalam sekian banyak ayat, sekian banyak hadis tentang larangan melakukan tindakan-tindakan atau ucapan-ucapan yang bisa merusakkan persatuan kaum muslimin, yang membuat dan menyebabkan putus hubungan antara kaum muslimin, yang membuat satu sama lain saling melengos, yang membuat satu sama lain tidak mau berbicara. Itu mampu. Dan ada secara khusus dalil-dalil yang menyatakan dengan tegas larangan berhajr. Seperti yang disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa arda. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Tidak halal bagi seseorang untuk menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Kedua-duanya saling bertemu, yang satu melengos ke arah kanan, yang satu melengos ke arah kiri, dan yang terbaik ialah yang memulai dengan salam. Muttafaqun alaih. Larangan menghajar saudara kita muslimin lebih dari 3 hari. Juga yang semisal datang dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, muttafaqun alaih. Juga yang semisal datang dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, rawahu Muslim. Dengan lafaz yang semisal.
Juga disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, "Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis, fayughfaru likulli 'abdin muslimin la yusyriku billah illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna." Akan dibuka pintu-pintu surga setiap hari Senin dan Kamis, katanya Rasul. Dibuka pintu surga setiap hari Senin dan Kamis, maka akan diampuni dosa setiap hamba yang muslim yang tidak syirik kepada Allah, kecuali yang tidak diampuni seseorang yang ada syahna, permusuhan antara dia dengan saudaranya. Fayuqal, maka dikatakan, "Anziru hazaini hatta yastaliha." Tunda dua orang ini, tunda pengampunannya sampai mereka berdua damai. Ila akhirih. Juga katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa la." Yang marah itu ya. Kalian jangan saling marah, jangan saling murka, jangan saling hasad, jangan saling tadabur, saling melengos, jangan saling memutuskan hubungan, jangan saling najis dan segala macamnya. Itu semuanya merupakan tindakan-tindakan yang membuat munculnya permusuhan tengah-tengah kaum muslimin. Itu masuk dalam makna al-hajrul mamnu. Hajar yang dicela, barakallahu fikum. Naam, hajar yang dicela, barakallahu fikum. Hajrul mamnu. Dan ini bisa dikatakan hukum asal. Dikarenakan prinsip Islam yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah memupuk ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah kaum muslimin. Innamal mu'minuna ikhwah. Di antara prinsip yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah al-amru bil ijtima' wan nahyu 'anil ikhtilaf. Perintah untuk bersatu, larangan untuk berselisih. Barakallahu fikum. Diperintahkan untuk melaksanakan segala sesuatu yang bisa memupuk ukhuwah kaum muslimin, menyatukan kaum muslimin, dan dilarang mengerjakan sesuatu yang membuat perpecahan di kalangan kaum muslimin, perselisihan di kalangan kaum muslimin, permusuhan di kalangan kaum muslimin. Maka hukum asalnya ialah mamnu, tidak boleh, tidak diperbolehkan, kecuali apabila ada sebuah kemaslahatan. Itu dibahas pada poin yang kedua, yaitu al-hajrul masyru'. Hajar jenis yang kedua ialah al-hajrul masyru', hajar yang disyariatkan, yang diperbolehkan. Apabila kita membaca ayat, membaca hadis, membaca keterangan dan praktek salaf yang melaksanakan tindakan hajar, itu maknanya hajrul masyru', hajar yang disyariatkan, bukan yang mamnu. Berarti ada jenis hajar yang kedua yang disyariatkan, yang itu dengan bawabit wa qawaid, dengan ketentuan-ketentuannya. Barakallahu fikum. Di antara ketentuannya ialah berkaitan dengan orang yang dihajar. Siapakah orang yang layak untuk dihajar itu? Karena hukum asalnya nggak boleh menghajar orang. Kok sampai terjadi yang namanya hajar? Siapa yang dihajar? Apa sebabnya? Apa maslahat dan tujuannya? Yang disebutkan barakallahu fikum ialah yang pertama, hajar yang masyru', yang pertama, hajrul rajuli li zaujatihi. Seorang laki-laki, seorang suami yang menghajar istrinya. Bukan menghajar ya, menghajar istrinya.
memboikot istrinya. Diboikot di mana ini? Diboikot di mana ini, Pak? Di tempat tidur. Itu yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim di An-Nisa. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Sebabnya ialah kalau istri tersebut nusyuz, maka ada upaya proses. Yang pertama ialah mau'idhah, kasih pengarahan dulu. Fa'iduhunna, dikasih mau'idhah, dikasih tausiah. Nah, talim pengajian, dikasih pemahaman terlebih dahulu. Tidak mempan, baru proses yang kedua. Wahjuruhunna fil madaji, hajur mereka di tempat-tempat tidur mereka. Perintah hajur syar'i, bukan mamnu. Allah yang memerintahkan, hajur istri kamu tadi di tempat tidurnya. Nah, yang tadinya antum kasih depan, kasih belakang, melengos. Yang tadinya satu ranjang, pisah ranjang. Yang tadinya satu kamar, pisah kamar. Apa mungkin yang tadinya satu rumah pisah rumah? Hah? Rumah pisah rumah? Mungkin. Kalau sampai terjadi yang namanya ila seperti yang dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengilak semua istrinya 1 bulan di luar rumah. Yes ya. Ini yang pertama, hajrul rajuli li zaujatihi. Syar'i. Dengan ketentuannya lihat. Hajar itu memboikot, bukan menghajar. Memboikot. Ada saat dengar menghajar, langsung pulang ke rumah dihajar di kabeh. Tidak, memboikot istri. Dikarenakan nusyuz dengan prosesnya. Yang kedua, hajrul walid li waladihi. Menghajar atau orang tua yang menghajar, memboikot anaknya. Yang memboikot anaknya. Barakallahu fiik. Disebutkan asar oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dalam sunannya, asar Abdullah bin Umar. Disebutkan bahwasanya Ibnu Umar memboikot anaknya sampai mati. Hajar ibnan lahu hasanat. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma memboikot putranya sampai beliau mati. Orang tua terkait dengan anak. Alasannya apa ini? Jadi pendidikan dan tarbiyah dengan prosesnya. Yang ketiga ialah hajrul mubtadi', memboikot, menghajar ahli bid'ah. Ini pembahasan kita. Yang keempat, hajru ahli al-ma'asi wal mujahirina biha, menghajar, memboikot ahli ma'asi, orang-orang yang bermaksiat dan yang terang-terangan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini yang dikatakan masyru', yang disyariatkan. Apa ada poin yang berikutnya? Hajru ahli sunnah. Iya bahasanya, bahasa kayak gini. Tepat lain. Loh, sebenarnya hajru ahli sunnah. Coba diem aja ini. Jangan baik. Ada nggak dengan bahasa kayak gini? Wah, ini bahasanya sudah mulai menimbulkan tanya besar ini. Ahli sunnah sopo yang dihajari. Barakallahu fiik. Nah, bahasanya bukan demikian. Tamam, bahasanya hajru man yukhsha alaihi minal bid'ah. Hajru man yukhsha alaihi minan nifaq. Hajru ma yukhsha alaihi minal wuqu'i fil ma'asi. Itu halus bahasanya. Menghajar seseorang yang dikhawatirkan terjatuh pada penyimpangan bid'ah. Menghajar seseorang yang dikhawatirkan terjatuh pada kemunafikan. Menghajar seseorang yang dikhawatirkan terjatuh pada perkara sesat. Ini
Di antaranya kisahnya Ka'ab bin Malik tadi. Paham ya? Barakallahu. Jangan menggunakan hajru ahli sunnah. Barakallahu. Bahasanya ulama itu demikian. Hajru man yukhsha alaihi minal bid'ah wal nifaq. Ini yang masyru'. Dalilnya sangat banyak. Barakallahu fikum. Kalau di dalam Al-Quranul Karim bisa dilihat di dalam surat Hud ayat yang ke-113. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar." Kalian jangan condong kepada orang-orang zalim sebab kamu akan disentuh oleh api neraka. Tidak boleh ada rukun ilaihi. Rukun itu ketondongan kepada orang-orang zalim. Ancam dengan neraka. Disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan tentang makna ayat ini. Beliau mengatakan annaha dallatun ala hijrani ahli al-kufur wal ma'asi min ahli al-bid'ah wa ghairihim. Ayat ini sebagai dalil yang menunjukkan prinsip hajr, menghajar orang-orang kafir, menghajar ahli maksiyah dari kalangan ahli bid'ah dan selain mereka. Fa inna suhbatahum imma kufrun aw maksiyah. Sebab menemani mereka itu mungkin kekufuran, mungkin kemaksiatan. Idh suhbatu la takunu illa an mawaddah. Sebab persahabatan itu tidak akan muncul kecuali dari rasa cinta di antara mereka. Ini ayat yang pertama. Jelas secara argumentasi yang disebutkan Al-Qurtubi rahimahullah. Ayat yang kedua yang disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-68. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi." Apabila kamu melihat orang-orang yang membicarakan ayat-ayat kami dengan batil, fa'rid 'anhum, maka berpalinglah kamu dari mereka hingga mereka membicarakan pembicaraan yang selain itu. Ayat ini difahami, ditafsirkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya. Beliau mengatakan fi hadhil ayah ad-dalalatul wadihah 'ala an-nahyi an mujalasati ahli al-batil min kulli naw' min al-mubtadi'ah wal fasaqah 'inda khawdihim fi batilihim. Ayat ini terdapat dalil yang sangat jelas adanya larangan bermajlis dengan ahli batil dari semua jenis batil yang ada dari kalangan ahli bid'ah atau orang-orang fasik ketika mereka membicarakan batilnya mereka. Wow. Barakallahu fikum. Juga yang disebutkan di dalam surat An-Nisa 140. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayati Allahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqudu fi haditsin ghairi." Dan telah Allah turunkan kepada kalian dalam Alkitab, kalau kalian mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari atau diolok-olok, fala taq'udu ma'ahum, maka kalian jangan duduk bersama dengan orang-orang itu hingga mereka membicarakan hadis yang lain, pembicaraan yang lain. Lafaz yang jelas pada kalimat fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk kepada mereka, bersama dengan mereka. Itu perintah untuk menjauh dari mereka semua, ashabul ma'asi, ashabul ahwa'i wal bidah. Adapun terkait dengan yang namanya dalil dalam sunnah, maka al-aslu fil hajr hadithu Ka'ab bin Malik hadza.
Hukum asal prinsip hajrul mubtadi itu disebutkan dalam hadisnya Ka'ab bin Malik yang tadi kita baca. Juga hadis tentang kaum Khawarij yang mutawatir itu. Ketika Rasul mentahdir, memperingatkan umat dari kaum Khawarij. Juga hadis tentang Qadariyah yang tadi kita baca. Juga hadisnya Rasulullah SAW yang memperingatkan umatnya dari berbagai macam al-bid'ah wal muhdatsat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah ila akhir hadis. Itu juga dimasukkan dalam bab ini. Juga hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha muttafaqun alaih. Ketika Rasulullah SAW membacakan ayat Al-Qur'an di Ali Imran tentang orang-orang yang mengikuti al-mutasyabihat, Rasul mengatakan pada hadis tersebut, "Idza ra'aitil ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika alladzina samma Allah fahdharuhum." Kalau engkau wahai Aisyah melihat ada orang-orang yang mengikuti ayat mutasyabihat, itulah yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, fahdharuhum, maka hati-hati kamu daripadanya. Dan masih banyak lagi barakallahu adillah yang lainnya yang datang dari Al-Kitab Sunnah. Belum lagi pembahasan fiqh salaf, tindakan salaf rahimahumullah terkait dengan prinsip al-hajr. Barakallahu. Inilah yang dikatakan sebagai hajrun masyru', hajar yang disyariatkan dalam Islam. Ingat, hajar seseorang kepada istrinya, hajar orang tua terkait dengan anaknya, hajar mubtadi', hajar ahli ma'asi wal dzunub. Satu lagi yang belum dibawakan tadi tapi disinggung oleh para ulama yang lain, hajarul kufar, menghajar orang kafir, itu jelas. Kemudian yang berikutnya, hajru man yukhsha alaihi minan nifaqi wal bid'ah, menghajar seseorang yang dikhawatirkan terjatuh dalam kemunafikan atau penyimpangan. Walaupun pada asalnya dia seorang yang sangat mulia, sangat baik, seorang sahabiyun jalil semacam Ka'ab bin Malik. Tindakan disebutkan dalam contoh salaf. Barakallahu fikum. Ini al-hajar ditinjau dari al-haq wal batil. Ada yang mamnu', ada yang masyru'. Lanjut apa sudah? Ini sih mukadimah loh ini, intinya belum ini. Sengaja ditaruh pada zuhur biar panas gitu. Zuhur kan ada panas-panas gitu ya. Dibikin panas sekalian itu materinya. Lanjut sudah. Cukup dulu ya. Iya. Ketenangan dulu pikirannya, difreshkan dulu otaknya. Assalamualaikum, kita ketemu lagi setelah istirahat jam 1. Jam 1 lebih dan kurang atau kurang. Barakallahu kita akan menjelaskan setelah itu tentang bagaimana ketentuan hajar yang masyru' tadi itu. Insyaallah taala. Wallahu taala bisawab. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Fadhalu hafizakumullah.